Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim ini adalah dijuluki dengan Abul Anbiya. Abul Anbiya ini bapak para nabi. Ya. Karena kata sejarawan, di antara 25 nabi yang kita imani itu 19-nya adalah turunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di antara 25 nabi yang harus kita imani dan rasul itu 19-nya adalah turunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam hampir saja dia tidak memiliki keturunan, ya, karena dari pabrik yang satu nggak produktif kayaknya gitu, maka dia buka cabang pabrik yang lain, dari situlah akhirnya dia punya keturunan, kemudian dipancing baru dia punya keturunan dari yang pertamanya. Dia hampir tidak punya keturunan, makanya di situ siapa namanya, Siti Sarah itu dia bisa membaca diri, ya. Siti Sarah karena tidak bisa memberikan, ya, keturunan, dia melihat suaminya itu sedikit mungkin dalam tanda kutip risau karena siapa yang akan menjadi pelanjut risalah kenabiannya, risalah dakwahnya, maka dia kemudian menawarkan diri, ya, kepada Nabi Ibrahim agar dia, kalau risau dengan itu, aku sangat rela, ridho kalau dia buka cabang di tempat lain, kayaknya gitulah akhirnya gitu. Akhirnya yang memilihkan kantor cabangnya siapa? Siti Sarah. Itulah nanti akhirnya punya istri lagi, Siti Hajar. Nah, jadi ini makanya saya pernah menulis, ya, artikel kecil tentang ayat poligami, ya, dalam surat yang keempat ayat 3. Ini Dr. Emis tolong coba ditinjau kembali gitu loh, ya. Karena banyak bapak-bapak yang salah baca kayaknya. Ya. Ini tentang fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Coba di situ lihat gramatikanya gitu loh, ya. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian. Ma tobalakum. Ini sering kalau terjemah Departemen Agama, coba dilihat. Matobalakum, istri yang menyukai kepada kalian, minan nisa'i, dari istri-istri. Sehingga kadang-kadang ketika dia mau cari calon istri lagi, ya istrinya yang disukai oleh dirinya. Padahal kan ma itu mausul. Ma mausul, yang namanya isim mausul kan punya silah dan a'id. Jadi kalau diterjemahkan pakai gramatika begini, fangkihu, maka nikahilah oleh kalian, ma, istri atau perempuan, toba, yang menyukai si perempuan, si istri, lakum, untuk kalian, minan nisa, dari istri-istri. Kan begitu sebetulnya, kan begitu harusnya. Jadi yang menyukai itu si istri kita kepada istri-istri yang akan kita nikahi, begitu. Bukan wanita yang kita. Kalau wanita yang kita sukai, namanya laki-laki, nggak boleh lihat yang bening-bening dikit lah, semuanya suka. Makanya kenapa Siti Sarah menawarkan Siti Hajar? Siti Sarah suka kepada siapa? Siti Hajar, maka ditawarkan. Bukan Nabi Ibrahim yang pertama suka kepada Siti Hajar. Matobalakum, itu kan kalau dikupas tuntas kan panjang itu. Ada lagi yang mengatakan, kenapa di situ kata ma untuk perempuan? Padahal kan yang namanya isim mausul itu kan ada untuk lil akil, itu adalah man, untuk yang ghairu akil namanya ma. Jadi ma itu untuk yang tidak berakal, untuk yang tidak berakal. Kalau misalkan saya katakan ini ma hada, itu mahada, hadal ma'u, ini air. Tapi kalau misalkan ke manusia yang berakal, man hada, siapa ini? Culangun kalau mahada, ini apa gitu. Ini apa nih? Ini apa? Sopan nggak kira-kira? Enggak, tapi man hada, ini siapa? Tapi kalau yang mahada untuk yang tidak berakal. Mahada, hada kitabun, bukan man hada. Tapi kalau untuk manusia apa? Man hada ustadun. Tapi dalam ayat itu apa? Matobalakum, wanita yang baik. Kenapa wanita diungkapkan dengan kata ma, yang sebetulnya ma itu adalah untuk yang tidak berakal?
Jangan juga salah kesimpulan, ini wanita itu kurang akal namanya gitu. Itu kata para ulama, Pak. Nah inilah kalau dalam ilmu psikologi, wanita itu bukan tidak berakal. Dengan kata satu, wanita itu emosionalnya lebih dominan daripada akalnya, rasionalnya. Dua, kata para ulama itu apa? Matobalakum, wanita yang mau dimadu sudah lagi tidak menggunakan akal, tapi dia menggunakan iman. Kalau masih menggunakan akal, dalilnya adalah wanita mana yang mau diduakan sayang, gitu. Kan manusiawi. Jadi wanita yang mau dimadu itu adalah wanita yang sudah tidak menggunakan apa? Akal. Makanya hidup ini kita kalau menggunakan akal terus nanti hitung-hitungan, ya, karena akal kita itu kan sebetulnya terbatas. Ada sesuatu yang tidak terjangkau dengan akal kita. Nah, ini Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapak para nabi. Nah, sebelum kita masuk ya kepada ininya, kita ambil pelajaran. Apa karakter Ibrahim ini sampai dia dijadikan oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, sampai dia diangkat menjadi kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim ini, hadirin, adalah termasuk Nabiullah yang sering didatangi tamunya adalah malaikat maut. Baca coba dalam sejarah. Jadi kalau Nabi Muhammad kan didatangin Jibril, kalau ini tamunya nggak tanggung-tanggung, malaikat maut, Pak. Kalau misalkan kira-kira ke Pahadi ada tamu malaikat mautnya gitu, gimana gitu loh ya, gitu. Tamunya malaikat maut itu Nabi Ibrahim. Ya, makanya pernah suatu saat ya Nabi Ibrahim itu didatangin malaikat maut. Ya, dan Nabi Ibrahim bertanya, apakah kedatanganmu kepadaku dalam rangka bertamu atau mau mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, aku datang untuk mematikanmu, mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak percaya. Kamu tidak tahu siapa saya? Tahu, saya ini adalah kekasih Allah. Tidak mungkin ada seorang kekasih yang menghendaki kematian atas kekasihnya. Kamu tahu aku siapa? Nah, biasa kan orang begitu. Kalau lagi marah kan keluarin KTP. Siapa, tahu nggak siapa saya? Ah, gitulah. Nabi Ibrahim juga begitu. Kamu tahu siapa? Saya adalah Khalilur Rahman. Saya adalah kekasih Allah. Tidak mungkin ada seorang kekasih yang mau matikan kekasihnya, yang menghendaki kematian atas kekasihnya. Malaikat maut balik lagi dia, ya, kembali kepada Allah. Wahai Allah, Ibrahim menolak untuk dicabut nyawanya. Ya, kata Allah, kenapa? Dia mengatakan, bukankah dia kekasihmu, wahai Allah? Iya. Dan dia tidak percaya kalau ada kekasih yang menghendaki kematian atas kekasihnya. Oh gitu. Kalau begitu sampaikan kepada Ibrahim kalau kekasihnya rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Oh iya. Allah dilawan gitu ya. Nggak bisa lah ngelawan Allah. Kalau begitu sampaikan kepada Nabi Ibrahim kalau kekasihnya rindu ingin jumpa dengan kekasihnya. Datang lagi malaikat maut. Wahai Ibrahim, ya ada apa? Kekasihmu Allah rindu ingin bertemu denganmu. Yang benar, iya. Tapi kau tidak bisa bertemu dengannya kecuali melalui pintu kematian ini. Kalau begitu kata Ibrahim, segerakan kematianku karena rinduku kepadanya sudah tidak bisa ditunda dan dibendung lagi. Begitu. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Al-mautu jisrun yusilul habibu ila habibi. Kematian itu adalah jembatan yang menghubungkan antara kekasih dengan yang dicintainya.